Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvi Astutiana, guru matematika SMK Negeri 1 Padang Lawe, Kabupaten Dharmasraya. Kali ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 pada LPTK Universitas Negeri Padang jurusan Matematika. Peer teaching saya kali ini mengangkat permasalahan tentang rendahnya motivasi peserta didik dan rendahnya kemampuan penalaran peserta didik. Solusi yang digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan diiringi reward. Dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis median pada data tunggal, dan indikator keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan median data tunggal. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu. Berjumpa lagi dengan Ibu lagi ya. Kita hari ini lanjut pelajaran kita, pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kepada Ketua Kelas Ananda Ahmad Jamiat, silakan dipimpin doa kita pagi ini. Teman-teman semua, mari kita awali pertemuan belajar kita pada pagi hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, Ananda Ahmad Jamiat, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Jadi semuanya udah siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Ananda semuanya, kita pada kali ini akan melanjutkan materi pelajaran kita sebelumnya. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan median dari data tunggal dengan benar, kemudian menganalisis median dari data tunggal dengan tepat, dan menyelesaikan suatu masalah kontekstual tentang ukuran pemusatan data untuk median dari data tunggal dengan tepat. Sebelumnya Ibu sampaikan, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis kepada masalah. Jadi nanti melalui masalah itu Ananda akan bekerja, berdiskusi bersama kelompoknya, akan menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya masalah tersebut Ananda selesaikan, kemudian kita akan mengadakan presentasi dari beberapa kelompok nanti yang akan mewakili. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan secara garis besar. Untuk apa sih kita belajar median itu? Nah, salah satunya dengan kita mempelajari median ini, nih, beberapa penggunaan median ini dari data dengan menggunakan median, kita ataupun beberapa orang yang berkepentingan untuk di dunia statistik dan ekonom di suatu negara bisa menjelaskan garis kemiskinan ini dengan bantuan median. Jadi misalnya salah satu aplikasi utama dari konsep median terletak pada penghitungan garis kemiskinan. Misalkan kita memiliki informasi tentang pendapatan bulanan dari berbagai kelompok dengan kisaran misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan 10 juta, maka rata-rata hasilnya IDR-nya adalah 4.200.000. Jika seseorang menggunakan konsep min untuk menetapkan garis kemiskinan itu akan sangat tidak tepat. Kenapa? Karena kita hanya bisa ke gagasan lain, yaitu dengan menggunakan median. Kalau dengan menggunakan median kita tahu, oh tengah-tengahnya 3 juta. Berarti kalau yang udah di bawah 3 juta, maka sudah termasuk ke dalam garis mereka berada pada kategori kemiskinan. Ini salah satu penerapan. Jadi dengan median ini seseorang bisa membuat suatu pernyataan dengan melalui data yang akurat, sehingga pernyataannya itu lebih meyakinkan karena berdasarkan kepada data. Nah, baik Ananda, dalam pembelajaran kita kali ini, tadi kan udah Ibu sampaikan kita akan menggunakan pembelajaran yang berbasis kepada masalah yang didiskusikan dalam kelompok. Nantinya masing-masing kalian
Kalau ada yang memberikan ide ataupun pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, maka Ibu akan memberikan reward-nya berupa tongkat berbintang ini. Tongkat berbintang ini kalian kumpulkan, nantinya di akhir pembelajaran akan Ibu sampaikan siapa yang mendapat tongkat terbanyak. Dan tongkat-tongkat tersebut kita kumpulkan di akhir semester nanti akan menjadi tambahan nilai untuk kalian. Oke, Ananda? Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita kali ini, median, Ibu yakin kalian, Ananda semuanya udah pernah ya, waktu SMP udah pernah itu belajar median. Nah, masih ingatkah dengan pelajaran median waktu SMP? Mari kita simak video berikut ini. Sebentar, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Apakah sudah terlihat, Ananda? Bagaimana cara menentukan median data tunggal pada sebuah data? Sebelum itu, apa itu median? Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Syarat utama untuk menentukan median adalah dengan mengurutkan data-data yang ada terlebih dahulu. Lalu, gunakan persamaan berikut atau rumus dari median. Median sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Tentukan median dari data 1, 2, 8, 11, 6, 10, dan 16. Yang pertama kita urutkan data terlebih dahulu. Menjadi 1, 2, 6, 8, 10, 11, dan 16. Banyaknya data tersebut sama dengan N sama dengan 7. Maka median sama dengan data ke-7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Dan data ke-4 adalah 8. Jadi median data tersebut adalah 8. Nah, itulah penjelasan. Oke, itu tadi sudah mengingatkan kalian tentang materi waktu SMP dulu. Nah, Ananda semuanya dari refresh tadi melalui video tadi sudah kembali bisa merecall ingatannya tentang median waktu SMP? Sudahkah? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari yang sudah Ibu perlihatkan dalam video tadi, kira-kira apa ya yang konsep waktu SMP yang belum terlihat, belum ada ditampilkan dalam video tadi, menurut kalian apa? Sebelum masuk ke materi berikutnya. Tadi ada disampaikan, bukan? Bahwasanya median itu terletak pada data ke N tambah 1/2, begitu? Ada kalian mendengarkan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, itu bagaimana? Apakah hanya itu saja? Enggak, iya. Menurut Eka bagaimana? Apa yang kurang tadi dari informasi yang disampaikan dalam video tadi? Kalau datanya bernilai itu tadi kalau bernilai kalau jumlah datanya itu ganjil ya, Bu. Kalau genap gimana ya, Bu? Betul sekali. Iya, dalam video tadi baru tertera kalau jumlah datanya dalam jumlah ganjil, maka medianya adalah pada N tambah 1/2. Sekarang sambil Ibu merecall lagi pengetahuan SMP-nya, kalau yang untuk data genap bagaimana? Apakah mediannya juga terletak pada data ke N tambah 1/2? Ayo diingat lagi, ini SMP udah belajar kan? Enggak, Bu. Gimana Berto? Lupa Kayaknya Berto? enggak lah, Bu. Nggak ada di SMP? Enggak, maksudnya kayaknya enggak N tambah 1/2 lah, Bu. Terus apa lagi ya Berto? Ah, itu saya lupa, Bu. Oke. Ibu ingatkan kembali ya. Nah, yang dipaparkan dalam video tadi dijelaskan bahwasanya kalau jumlah datanya tunggal,
datanya ganjil, maka medianya terletak pada data ke n+1/2. Sementara kalau untuk datanya berjumlah genap, ayo yang lain, ada ingat nggak apa rumusnya? Masa nggak ada yang ingat? N/2 nggak Bu ya? N/2? Mm-mm. Saya Bu, Ya, Betty. Anjar Bu. Anjar, iya ya, maaf Anjar. Udah Kalau tunggu datanya genap, N1 tambah N2 dibagi 2 Bu. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu luruskan ya, Anjar, dan untuk semuanya. Nah, untuk itu Ibu luruskan. Tadi median sudah disampaikan bahwa median itu terletak pada tengah-tengah setelah data tersebut diurutkan. Nah, untuk menentukan mediannya pada data tunggal ganjil, tadi dalam video sudah disampaikan bahwa mediannya terletak pada datum ke n+1 pada datum ke n+1/2. Maaf, ini salah ketik ya. Sementara untuk data tunggal yang genap, maka medianya terletak di antara datum ke n/2 dan n+1/2. Karena berada di antara, maka nanti kita ambil nilai. Gimana kalau nilai datanya genap? Dari tengah, Bu. Tengah-tengahnya. Mencari tengah-tengahnya berarti dibikin rata bagi 2 atau Rata-rata. Oke, bagus. Ini mohon maaf ya, ini salah ketik ya, Nak ya. Jangan tolong abaikan ini harusnya n+1 ini ya. Oke. Nah, sekarang semuanya udah ingat ya, apa itu median, bagaimana cara menentukan median, karena itu sudah Ananda pelajari waktu SMP. Nah, untuk hari ini, seperti yang udah Ibu sampaikan dalam tujuan pembelajaran tadi, kita akan menganalisisnya lagi ya. Udah 2 tingkat lebih tinggi itu dari menentukan lagi. Udah semakin tinggi kemampuan yang diinginkan untuk kalian yang sudah berada di jenjang SMK ini. Kalau di SMP dulu kalian hanya menentukan mediannya itu berapa, sekarang kita gunakan untuk menganalisis. Apa sih median itu gunanya? Untuk apa kita cari median itu? Nah, untuk memasuki tahap tersebut, sebelumnya Ibu ingatkan bahwasanya kita sudah berada dalam kelompok diskusinya masing-masing. Ada kemarin sudah dibentuk 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu ingatkan lagi ini anggota-anggotanya, jangan sampai ada yang lupa dengan teman kelompoknya. Oke, semuanya sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dibuka semuanya LKPD-nya, Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya. Oke, Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sebentar, Nanda. Nah, sudah Ibu kirimkan? Apakah sudah terkirim, Ananda? Ibu kirimkan di grup? Sudah Bu, nggak masuk Sudah, Bu. semuanya udah ketemu dengan LKPD-nya masing-masing. Nah, sekarang semuanya sudah punya LKPD masing-masing. Mohon disimak semuanya LKPD tersebut. Oke. Nah, dalam LKPD tersebut, Ibu menampilkan sebuah masalah. Nah, ini kalian, Ananda, kelas 12 TBSM, pada pertemuan sebelumnya sudah melakukan ulangan harian pada materi KD penyajian data. Nah, ini dia hasilnya, sama seperti yang sudah kalian terima kemarin. Ini hasil nilai-nilai kalian ketika UH penyajian data. Nah, sekarang berdasarkan nilai di atas, selanjutnya seperti biasa
Bagi yang nilainya di bawah KKM 75, maka kita akan melakukan remedial. Nah, sekarang permasalahannya gimana teknik remedial yang akan kita gunakan untuk menyelesaikannya? Silakan Ananda berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing yang udah Ibu bagi tadi ke dalam 4 kelompok. Bisa, Nanda? Oke? Sip, silakan bekerja dalam kelompoknya. Nanti akan Ibu pilih siapa yang akan mempresentasikannya. Silakan Ananda. David, kelompoknya siapa, Nak? Teman kelompok David siapa tadi? Iya, Bu. Ayo diskusi lagi, Nak. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Adirila, ada masalah dengan LKPD-nya Adirila? Paham? Tidak, Bu. Di mananya? Kan sudah ada itu masalahnya. Nilai kalian itu. Kan ada panduan. Masalahnya di jaringan saya, Bu. Oh, oke. Mohon dibantu ya temannya Adirila, ada Desnayanti sama Betty. Betty sepertinya sedang asik dia mengerjakan LKPD-nya. Iya, Bu. Anjar udah selesai? Ini masih ngerjain, Bu. Oke. Amberto ada masalah? Aman? Aman, Bu. Aman. Silakan. Kan ada Pak Jamiat, Bu, satu kelompok saya, Bu. Oh iya. Ini Nanda Jamiat udah selesai diskusi lo ya sama si Amberto, jangan diem-diem aja. Iya, Bu. Ades Nayanti udah ketemu berapa medianya? Di mana letak medianya? Iya, Bu, ini lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi. Eka ada ketemu di datum mana letak medianya? Ini Bu, lagi ada perdebatan sama Destri nih Bu. Sebentar. Ya, silahkan, ayo sama-sama mempertahankan argumennya. Yang penting argumennya berdasarkan data-data yang valid ya. Oke, cukup. Udah cukup 15 menit ya rasanya ya. Udah selesai semuanya, Nanda? Udah selesai semuanya? Sudah ya? Kami sudah, Bu. Oke. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum Ibu tunjuk, apakah ada yang bersedia untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Mau dengan sukarela? Baik, Bu. Kelompok kami, Bu. Kelompok Oke, 1, bagus. Bu. Kelompok 1, Betty. Silahkan. Ya, Bu. Bentar, Bu. Bisa saya diskusi, Bu. Sip. Nampak, Bu? Sedang loading ini. Sudah, Bu? Sudah. Oke, lanjut. Nah, di sini dari hasil diskusi kami bertiga, yaitu Ades Nayanti, Adirila, dan Betty. Di sini permasalahan satunya ada ditampilkan nilai-nilai UH dari teman-teman semuanya.
Nah, di sini tentukanlah teknik remedial yang digunakan berdasarkan hasil UH di atas dengan mengacu kepada teknik remedial yang telah disepakati di awal tahun pelajaran. Nah, ini ada ketentuan bahwa bimbingan perorangan jika peserta didik yang mencapai KKM kurang dari 20%, bimbingan kelompok jika peserta didik mencapai KKM 20% sampai 50%, pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran jika peserta didik yang mencapai KKM lebih dari 50%. Nah, di sini untuk menentukan pilihan jenis remedial, maka dilakukan analisis median dari data nilai UH tersebut dengan rumus seperti yang di tambah 1/2. Nah, di sini kami mengurutkan tertinggi, didapat di sini 90, 85, 80, 75, sampai nilai yang terendahnya 45. Nah, dari nilai-nilai ini diperoleh median nilainya yaitu terletak pada datum ke-8 ini sama datum yang ke-9 karena datanya semuanya ada 16. Jadi yang di tengah-tengahnya itu data ke-8, datum ke-8 dan ke-9. Sehingga yang ke-8 nilainya 70, yang ke-9 juga 70. Dibagi 2 dapat mediannya 70. Berdasarkan median, maka diketahui bahwa persentase jumlah peserta didik yang nilainya di bawah KKM adalah lebih dari separuh siswa di sini yang di bawah KKM, yaitu ini ada 6. Jadi 70, berapa KKM tadi? 75 ya? Betul sekali, KKM kita 75 ya. Nah, ya, jadi Ya, dari nomor bagus. 8 ini sampai ke bawah ini di bawah KKM semua, makanya dibilang lebih dari separuh tadi, Bu. Bagus, iya. Nah, seterus di bawahnya sehingga diperoleh pilihan bahwa teknik remedial yang akan digunakan itu dengan pembelajaran tambahan di luar DP karena dia lebih dari 50% sesuai dengan aturan yang di atas tadi. Dengan alasan setelah mengetahui mediannya berada di antara datum ke-8 dan datum ke-9, ternyata pada datum ke-8 saja nilai siswa sudah di bawah KKM, maka dapat disimpulkan bahwa yang mendapat nilai di bawah KKM adalah lebih dari separuh. Ini itu aja pekerjaan kami, Bu. Aplaus untuk Betty dan kelompoknya. Nah, tadi Betty dengan kelompoknya sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kelompok lain wajib. Kalau enggak, nanti yang dapat bintang cuma dari kelompok Betty, ini kelompok lain enggak dapat bintangnya. Ayo silakan, berikan pertanyaan. Apakah sama jawabannya semuanya? Ibu yakin nggak sama deh. Apakah jawabannya sudah sama semuanya, Nanda? Sama, Bu. Sama. Berarti nggak mau bintang. Sama, Bu. Kalau udah sama, berarti apakah nggak mau bintang? Kalau tetap mau bintang, silakan salah seorang atau beberapa orang siapa yang mau dapat bintang, silakan sampaikan. Kalau sama, yuk samakan. Sampaikan apa yang sama itu. Benar-benar seidekah kalian? Ayo dapat bintang loh. Kalau nggak yang nggak dapat bintang cuma kelompoknya Betty aja. Penguatan. Betty, saya mau bertanya tadi dengan jawaban Betty. Nah, iya. Tadi kan datanya ada 16 ya, Betty ya? Iya, ada 16, Ahmad. Jadi kalau mau mencari mediannya tadi kalau dicari berarti karena datanya ini genap, berarti data yang ke-8 dan ke-9. Dan yang ke-9. Iya. Lalu dibagi 2. Oh itu ya. Data yang ke-8 itu kalau dipakai N itu berarti N-nya 16 dibagi 2. Data ke-8. Kalau data yang ke-9 itu mencarinya seperti apa ya? N ditambah 1 dibagi 2. Atau N ditambah 2 dibagi 2. Saya kurang ngerti tadi yang Betty jawab. Oke. Itu kan tadi sudah kita bahas, Pak.
Di dalam Ah, kelompok kita dengan oh Pak iya David. ya, Amberto membantu Iya, menjelaskan. Oke, nggak apa-apa, bagus itu betul. ada perkembangan ya dari Ananda Ahmad. Udah ada kenapa tuh tadi kok bisa datanya ke-8 dengan ke-9 ya. Nah, bagaimana yang lain ada yang bisa menjawabnya? Kenapa kok bisa datanya yang data ke-8 dan data ke-9? Ayo, siapa yang mau bintang? Si Ananda Ahmad udah dapat bintang. Saya Bu, Iya bagus, Amberto. mungkin itu Bu, peletakan satunya salah Bu. Oh iya iya. Harusnya N per 2 Heeh, tambah 1. heeh, Jadi satunya heeh. itu Oh, tidak saking keburu-buru disediakan. nulisnya itu tadi ya. Iya, Oh, benar sekali. kan Bu Betty tadi buru-buru Heeh, nulisnya. iya, Jadi heeh. Copy paste copy satunya itu ya itu seharusnya tadi di ya. bawah Bu Heeh. Betty ya. Oke, 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 oke. Tapi pada intinya semuanya sudah mengerti dengan konsepnya, bukan? Sudah, Bu. Udah Bagus. Bu. Terima kasih Ahmad. Kemudian Amberto udah dapat bintangnya. Yang lain ada lagi yang mau ditanggapi? Cukup? Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok Betty. Sekali lagi aplaus untuk Betty dan teman-temannya. Oke, baik Ananda. Setelah kalian melakukan diskusi tadi, ayo kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Tadi udah menyelesaikan LKPD kalian, kemudian udah presentasi, udah diskusi tadi. Nih, tadi si Ahmad Jambat udah menyampaikan nih begini-begini, kemudian udah diluruskan oleh si Amberto. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kalian menyimpulkan. Silakan salah seorang menyampaikan idenya. Eka sepertinya mau ngomong. Ayo, silakan. Iya Bu. Heeh. Median itu apa ya? Yang nilai tengah tadi itu Bu, itu yang saya pahami Bu. Bagus ya, benar. Kita Tadi stop. iya. Stop. Oke, Eka sudah memberikan. Nah, bagus. Median adalah lini tengah. Yang lain, ayo tambahannya. Saya, Bu. Ayo, yang lain, monggo. Kalau median itu bisa dianggap nilai tengah, terus datanya kita urut dulu Bu dari yang kecil. Betul, sepakat seperti itukah yang mau disampaikan Eka tadi? Ya Ibu. Iya, harus diurutkan lagi. Bagus. Ayo, Ade Rila. Ade Chandra. Denny belum ada suaranya, nggak dapat bintang nanti. Tengah-tengah diurutkan. Terus apa lagi tadi? Apa gunanya dari tadi nggak nampak? Apa gunanya? Ngapain sih cari median? Ada Senayanti? Ya, Ibu. Silahkan. Ayo keluarkan suaramu. Nggak lagi sakit gigi kan? Enggak, Ibu. Kemudian untuk mencari nilai tengah, Ibu, kalau Ya. nilainya sama, maka kita bagi, kalau datanya genap, kita bagi 2. Bagus. Data di tengah-tengah. Pintar, bagus. Oke, ayo Destri. Bu, maaf jaringan saya kurang itu, Bu. Waduh, rugi Destri, nggak dapat bintang deh. Denny, ayo tambahkan Denny. Mungkin ini Bu, karena hobi saya main bola, Bu. Saya sering itu salah-salah beli sepatu online gitu, Bu ya. Oh, iya. Salah beli sepatu online, kadang-kadang sepatu itu nomor 40 sama 41 sama 42 itu hampir-hampir sama gitu, Bu. Iya. Jadi akhirnya? Akhirnya saya setelah belajar dengan Ibu, belajar median ini, jadi saya mengerti itu. Kalau sepatu itu bagusnya nomor berapa? 40, 41, 42. Jadi bagusnya 41 karena 41 itu bisa kita agak longgar juga agak sempit gitu Bu. Jadi bisalah diminimalisir nanti dengan kaos kaki gitu Bu. Benar sekali, bagus. Jadi sudah membantu untuk membuat menarik suatu keputusan dengan bantuan dari median. Ade Chandra mau menyampaikan? Cukup? Ade Chandra ada mau menyampaikan idenya?
Suaranya belum terdengar. Oh cukup, oke. Oke, baik Ananda, bagus. Ananda semuanya sudah melaksanakan diskusi tadi dengan beraneka ragam ide-ide tadi, sehingga Ibu konfirmasi kembali bahwasanya memang benar median adalah nilai tengah dari suatu data setelah data tersebut diurutkan, baik diurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Nah, untuk menentukan posisi median tergantung di mananya, apakah dia datanya berjumlah genap ataupun berjumlah ganjil. Kemudian salah satu manfaat dari kita untuk mencari median itu adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Seperti dalam permasalahan kita tadi, dengan adanya konsep median bisa memudahkan kita membantu mengambil keputusan mode apa penggunaan remedial yang akan dilaksanakan oleh sang guru. Jadi nggak perlu lagi, tadi masih mending tadi jumlah datanya cuma 16. Coba kalau siswanya dalam suatu sekolah itu terdiri dari beberapa kelas sehingga jumlahnya sampai puluhan, kan nggak perlu menghitung-hitung repot-repot. Cukup tengok nilai tengah-tengahnya, nah nanti kita tahu udah mencapai 50% kah atau belum mencapai 50% kah. Nah seperti itu ya Nanda semuanya. Oke, nah sudah Ibu simpulkan, kemudian hari ini lagi. Selanjutnya, nah tibalah saatnya Ibu mengumumkan siapa-siapa saja yang dapat bintang-bintangnya. Oke, Ibu berikan bintangnya. Selamat ya untuk yang menerima bintang. Bagi yang belum menerima bintang, untuk berikutnya lebih semangat lagi belajarnya. Semoga mendapatkan bintang yang lebih banyak lagi yang nantinya akan bisa digunakan menambah nilai kalian di akhir semester. Oke, sekarang untuk kegiatan refleksi pada pagi hari ini, silakan Anda keluarkan kertas 1 lembar. Sudah dikeluarkan Ananda kertas 1 lembar? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang yang pertama, bagaimana kesan kegiatan pelajaran hari ini? Silakan Anda tulis. Kemudian apa yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Dan yang terakhir, apa saran kalian untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya? Sudah selesai? Ketua kelas Ahmad Jamiat, tolong dikumpulkan hasil refleksi teman-temannya ya. Nggak perlu pakai nama, nggak apa-apa. Kalau mau diberikan nama juga alangkah lebih baiknya. Oke Ananda, untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, untuk PR-nya nanti Ibu kirimkan di grup WA ya, PR kalian. Silahkan nanti dikerjakan di rumah sebagai bentuk untuk mengulang kembali materi yang sudah dibahas hari ini tentang analisis dari penggunaan nilai median atau menganalisis median dari suatu data. Jangan lupa buat tugasnya kumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Bu cukupkan. Kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin doa pada pagi hari ini. Ketua kelas Adi Chandra. Pak Ahmad Jamiat ya. Ketua baru. Ya teman-teman, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari Ibu tadi bisa bermanfaat buat pembelajaran kita yang akan datang. Selanjutnya kita berdoa agar diridhoi pertemuan kita ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Nanda. Ya, Bu. Ya, Bu. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat, terutama dalam pemanggilan nama Bapak Ibu semuanya tadi. Sudah, Bu Desvi? Sudah, Pak. Hilang akal, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya cukup runut juga ya apa yang teaching dari Bu Desvi. Kalau ada yang mau memberikan masukan, silakan Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Wah, penampilan Bu Desvi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menanggapinya atau memberikan masukan dari teaching dari Bu Desvi.
Izin Pak. Iya Bu Eka, silakan. Ya, kalau menurut saya sudah sangat luar biasa ya penampilan Bu Desti. Ini kalau dari cara bicaranya itu seperti sudah menunjukkan bahwa Ibu Desti ini guru yang dirindukan siswanya nih. Ya, kemudian satu lagi yang saya salutkan dari Bu Desti, bagaimana cara beliau membuat pertanyaan-pertanyaan pemancing yang tadinya siswanya nggak paham kayak gitu kan, jadi dipancing pertanyaan-pertanyaannya itu. Gitu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu. Cuma sedikit aja Bu Eka dari saya gitu ya. Mungkin hasil diskusi anaknya tadi gitu ya, yang ditampilkan oleh Bu Betty, bahwasannya dapat median itu 70, kemudian KKM-nya kan 75 gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk menginterpretasinya atau mengaitkan median dengan KKM-nya itu kan takutnya masing-masing nanti. Coba gimana tujuan dari Bu Despi untuk mengaitkannya, ya Bu? Iya Pak, oke Pak. Ini ya entah betul entah enggak ya Pak ya, saya juga sambil belajar nih tadi kemarin nih mengambil masalah ini. Cuma dari interpretasi saya, siswa ke-8-nya saja tadi saya mengurutkannya karena dari tertinggi ke terendah Pak. Nah, siswa ke-8-nya saja sudah mendapatkan nilai 70. Sementara itu kan nilainya dari yang tertinggi ke rendah. Berarti tidak akan pernah mungkin anak yang di bawah urutan di bawah 8, berarti kan urutan ke-9 akan mendapat nilai yang lebih tinggi dari 75, lebih dari 70. Anak nomor 8 aja udah 70 gitu. Tadi saya kepikiran udah di akhir, bagusnya diurutkannya dari yang terendah tadi itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Baru kepikiran udahlah nggak sempet menggantinya gitu menurut saya. Berarti pengambilan keputusannya yang mengaitkan dengan KKM-nya gimana, Bu? KKM-nya kan 75. Kalau udah lebih dari separuh yang udah dapat 70, tadi kan udah diurutkan itu kan, Pak? Iya. Udah lebih dari separuh yang dapat 70 berdasarkan urutan tadi, itu sudah pasti yang orang ke-8 sampai orang ke-16 itu berarti kan udah lebih dari 50% tuh jumlahnya, itu nilainya udah pasti 70 ke bawah gitu. Kalau udah 70 ke bawah berarti kurang dari KKM. Mungkin tadi bahasanya di LKS-nya belum apa ya, Pak ya? Ya, cuman penegasan itu aja Bu Despi. Gitu ya. Kalau misalnya, di akhirnya nanti saya stres di bagian itu ya, Pak ya. Iya, nanti gitu takutnya ya. Penguji materi kita kan diuji juga nanti kan gitu ya. Oke, sama Pak. Dosennya nanti gitu. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak kita minta ke Pak Farid untuk menambahkannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Afrizal. Background yang banyak kali ini. Ya Bu Despi, jadi secara sudah baik ya, mungkin itu ya Bu Despi tinggal meyakinkan diri ngafar runtutannya, waktunya mungkin lagi. Bapak Ibu juga harus siapkan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang tampil kan siswanya yang presentasi gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu pengujinya mau presentasi enggak? Iya. Waktu di sana lama gitu. Artinya Bapak Ibu perlu persiapkan, artinya ini jawabannya. Jadi dibahas. Jadi bagaimana Bapak Ibu membahas salah satu hasil gitu. Jadi artinya nanti kalau seandainya Bapak Ibunya dosennya tidak bersedia membahas atau apa, kan mereka juga punya hak menolak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga siapkan
jawaban yang akan Bapak Ibu bahas gitu. Jadi artinya Bapak Ibu juga sediakan cadangan persoalan gitu ya, yang akan Bapak Ibu bahas. Nah ini soal, mungkin soalnya 2 gitu. Nanti kalau seandainya waktunya belum juga Bapak Ibu sudah kebingungan, munculkan aja lah soal 1 lagi gitu. Jadi ini artinya kadang kan mungkin kalau secara di kelas saya yakin nih Bapak Ibu apa ya, enak atau enjoy melaksanakannya. Tapi ketika di Zoom dengan orang yang responnya kadang tak terduga gitu, kadang datar aja responnya, nggak ada respon. Nah, Kiko kan bingung kan. Seperti tadi Bu Despi udah mulai pada diam teman-temannya. Bapak Ibu yang lain dah karena udah pada ngantuk kan, bingung juga kan mau ngapain kan. Betul, Pak. Nah, ya artinya hal-hal seperti itu ketika ujian komprehensif, cara menanggulanginya seperti saya kasih dasaran tadi, ya siapkan aja jawaban, beberapa jawaban, nah di-share. Ini adalah salah satu jawaban dari kelompok yang Ananda coba diskusikan. Mari kita lihat bersama-sama gitu. Nah, coba diskusikan, ajak pancing ya. Kita lihat bagian ini bagaimana betul? Mengapa betul ya? Ya, itu karena ini itu ya. Bagus ya. Jadi seperti itulah kira-kira untuk ya buying times-nya ya. Artinya seandainya Bapak Ibu kebingungan ya. Soalnya ini Bapak Ibu ya, pengalaman waktu saya menguji komprehensif karena responnya pengujinya itu kadang di luar ekspektasi, waktunya dikasih misalnya 30 menit, 15 menit udah selesai. Karena tidak ada beraktivitas mengujinya gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti cari cara seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, saya bilang tadi. Tapi kalau di kelas saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya. Nah, lain-lain lah tantangannya. Mungkin itu saja Pak Afrizal. Jadi saya menekankan agar Bapak Ibu paling tidak dalam tanda kutip 1 punya soal cadangan atau ya sudah punya pembahasan dari beberapa kelompok mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya. Jadi saya sarankan yang dibahas itu kelompok yang salah gitu. Jadi sehingga ada lama gitu. Bagaimana Bapak Ibu membuat yang salah itu menjadi benar, bagaimana proses membimbingnya. Nah, itu kan nanti itu yang dilihat juga. Oh iya, ini salah nih. Mau membimbing siswa lewat diskusi seperti itu. Walaupun nanti respon dosennya enggak ada diskusi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya membuat dia seolah berdiskusi. Itu saja mungkin Pak Afrizal, sudah larut malam ini sepertinya. Mungkin kayaknya untuk hari ini 2 aja cukup. Ya. Atau masih lanjut Bapak Ibu, saya kembalikanlah ke Bapak Ibu nih. Nanti kasihan seperti Bu Deswi tadi, saya kira kan ada pada ngantuk gitu sehingga gitu. Ya gimana Bapak Ibu? Cukupkan atau kita tampilkan 1 orang lagi atau besok lagi semuanya? Iya Bapak Ibu. Ya nampaknya Pak Farid dari gestur Bapak Ibu ini semuanya nampaknya minta besok aja lanjut Pak Farid. Udah pada 5 watt ya Pak ya. Iya. Udah lelah. Oke, jadi Bapak Ibu silakan istirahat dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan jam 8 berarti. Kita 13 ini ya, 12 ya. 12. Ya 12 mungkin dibagi 2 hari itu, dibagi 2 hari. Ya, kedapatan Ibu di hari Selasa gitu ya. Kok tinta bisa habis ya? Ada lagi Bapak Ibu? Nanti model peer teaching juga penampilan kita. Iya Pak Jamiat, per teaching juga itu yang yang diujikan gitu ya, terutama gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya mengenai ya seperti kata-kata Pak Pari tadi, bahwasanya nanti waktu per teaching nanti kita diarahkan kemana gitu ya, sehingga rumit untuk
menjelaskannya kalau kita sebagai guru gitu ya. Nah, itu yang perlu pengalaman juga kita sebagai guru. Kalau misalnya arah dari tim penguji itu agak kurang sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati juga, perlu kita cermati juga nantinya gitu. Alternatif apa kira-kira jawaban yang akan kita berikan ke tim penguji gitu ya. Kalau kemarin Pak dapat dari informasi dari teman, katanya ada sebagian yang penguji itu tidak ikut respon. Jadi kita ngomong sendiri, jawab sendiri gitu Pak. Jadi menyiasatin seperti itu, nggak ada komentar sedikit pun dari pengujinya. Emang kita Bu ngomong sendiri Betty. dan jawab sendiri gitu. Emang, makanya tadi saya bilang kan. Karena di per-teaching respon teman-teman Bapak Ibu baik, bagus gitu ya. Memang mirip-mirip rasa-rasa di kelas lah kira-kira. Tapi makanya saya bilang, persiapkanlah diri Bapak Ibu nanti kalau bisa ya, kalau saya bilang kalau Bapak Ibu minta pengujinya nanti sebagai siswa nanti bertanya, nanti responnya membuat Bapak Ibu berpikir itu gitu. Jadi makanya saya bilang ini RPP silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah melihat, mari kita coba lihat RPP ya, LKPD dari kelompok 2. Ibu tampilkan. Tampilkan sendiri. Iya, seperti itu, Pak. Nah, gitu caranya gitu. Makanya itu saya bilang tadi ya. Itu Bu Betty. Satu lagi. Betul Pak. Itu Bu Betty. Betul yang dibilang teman Bu Betty itu. Jadi kalau dari saya menyebut Bu Betty kurang percaya, tanyalah sama Lumi. Iya, ada 2 orang kemarin yang 2021, Pak. Seperti itu semua pengalamannya gitu, Pak. Satu lagi tanya, Pak. Pada saat kita selesai uji komprehensif, apakah ada pertanyaan di luar seputar RPP nanti, Pak? Tergantung pengujinya. Tergantung penguji ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya makanya tadi saya bilang siapkanlah, nanti artinya kalau pengujinya tidak nampak hotnya ketika Ibu tampil, ya bisa jadi pengujinya pengen memastikan, ditanya ini menurut Ibu ada enggak hotnya? Ada Bu di bagian ini ya. Kenapa itu hot menurut Bu? Nanti siapkanlah jawaban itu saya. Baik, Pak. Oke Bapak Ibu ya. Izin bertanya dulu Pak, satu aja Pak. Iya Bu Anjar, mungkin sebelum ke Bu Anjar, dia logikanya gini Bu ya. Mungkin kalau kita yang tampil waktu ujian komprehensif yang pertama, mungkin respon dosen itu mungkin lagi fresh gitu ya. Mungkin adalah untuk menanggapi segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita ke peserta yang berikutnya, tentu itu tergantung kitanya, apakah itu kita yang masih semangat gitu ya. Kalau misalnya datar aja, intonasinya pun datar, itu kita udah peserta kesekian kali, tentu mereka agak ogah-ogahan juga itu sebagai pengujinya gitu ya. Jadi respon mungkin low di situ bagi Bapak Ibu dosennya sebagai penguji ya. Jadi kita lah sebagai yang lebih aktif ya untuk mengajarnya, lebih semangat gitu, sehingga mereka tertarik juga itu ya untuk menanggapi atau sebagai siswa. Jadi pandai-pandai juga Bu Bapak Ibu gitu. Ya gimana Bu Anjar, silakan. Ya sebelum ke Bu Anjar, intinya Bu Anjar nanti PD saja saya bilang ya. Anggap aja Bapak Ibu itu di kelas kan Zoom-nya bertiga aja ya. Kebetulan saya dapat siang lupa, 1:30 saya dapatnya. Ya, jangan merasa ada perasaan ketika ditanya dijawab. Bayangkan saja ada siswa yang membisikkan ke telinga Ibu jawabannya ada gitu aja gitu. Jadi jangan kikuk. Jadi kalau Ibu kikuk itu ya, itu serangan apapun baru keluar pedang satu, Bapak Ibu udah kabur nanti itu. Gitu. Ada pertanyaan gitu ya. Iya Pak, tadi yang saya tanya Pak, kalau pas UKOM itu Pak, apakah kita langsung peer teaching 30 menit atau sebelumnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa gitu Pak, menurut pengalaman Pak Aprizal dulu? Kalau saya bukan PPG dulu Bu ya, saya PLPG. Oh berarti yang Pak Farid aja loh Pak yang dosennya langsung aja Bu, langsung aja kan tadi sudah ada slide-nya kemarin saya sampilkan ya, 50 menit gitu. Langsung aja nanti Bapak Ibu pada RPP-nya kan nanti di-upload ya di sistem ya, yang mana yang mau ditampilkan di-upload di sistem, nanti itu dilihat oleh penguji begitu. Itu Pak Jar.
Berarti kita langsung tampil Pak ya Jadi selama diupload yang 30 bagian menit. mana gitu ya, rencana aksi berapa gitu. Sampaikan rencana aksi 1, jadi sebutkan itu dulu. Oke. Terima kasih Pak Farid. Satu RPP aja ya Pak ya. Apa Pak Betty? Satu RPP aja ya Pak ya. Oh, ya, tampilnya kan 1 cuma 50 menit kan. Oke Pak. Demikian peer teaching saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.